ucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami untuk menyembah-Mu. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini menghidupkan setiap kami, memperlengkapi setiap kami, membawa setiap kami sampai destiny kami. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh hikmat, pewahyuan, pengertian turun buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Kita buka di Mazmur 37 ayat 5 saudara. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 kita baca bareng-bareng. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mari bareng-bareng saudara. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Inggris sehari-hari, di sini berkata, commit your way to the Lord. Commit your way to the Lord. Trust also in him and he shall bring into the pass. Commit your way. Komitmenkan hidupmu, jalanmu kepada Tuhan. Kemarin kita terima firman Tuhan. Betul saudara? Harus berkomitmen. Amin saudara. Setiap kita dituntut untuk kita berkomitmen. Hidup dalam berkeluarga, hidup dalam suami istri, pernikahan. Itu bukan cuma kata perasaan. Bukan cuma cinta. Amin. Kalau cuma saya punya perasaan suka sama kamu loh. Makanya saya mau menikah sama kamu. Percayalah. Pernikahan itu bukan cuma karena perasaan. Amin. Perasaan itu gampang untuk hilang saudara. Betul? Ketika ketemu orang yang lebih care, lebih baik, lebih cantik mungkin, lebih cakep, lebih perhatian. Hati-hati saudara, bukankah itu yang terjadi di dalam setiap pernikahan? Ketemu sama orang yang lebih care, ketemu sama yang lebih perhatian, ketemu sama yang lebih nurut. Perasaan kita itu bisa mengubah segala sesuatunya. Tapi di dalam pernikahan, di dalam keluarga butuh yang namanya komitmen. Amin. Seorang yang sukses bukan cuma perasaan pengen sukses. Bukan cuma perasaan aku pengen sukses. Orang yang pengen sukses dibutuhkan komitmen. Komitmen kerja keras, komitmen cermat, tepat. Itu dibutuhkan komitmen. Bukan cuma perasaan pengen sukses. Semua orang punya perasaan pengen sukses. Amin saudara. Di sini ngomong serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya dan ia akan menolongmu. Commit your way. Saya mau bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Di sini katakan serahkanlah hidupmu dalam bis. Commit your way. Tadi ditampilkan. Commit your way to the Lord. Commit everything you do in life. Amin. Dan di dalam bahasa Indonesia komitmen itu berarti mengikatkan atau melekatkan, terkoneksi. Salah satu contohnya bentuk pernikahan saudara. Betul saudara? Kalau zaman dulu seringkali orang kirim surat pakai apa saudara? Pakai amplop saudara. Pakai amplop dan perangko. Bukan pakai kantor pos. Kantor pos itu sarananya saudara. Menjebak ya saudara ya, maaf saudara. Dulu zaman dulu kirim surat itu pakai amplop dan perangko. Tanpa perangko, nyampe enggak sih? Dimasukin gitu.
sampai lebaran lagi, Natal lagi, ya tetap aja di situ suratnya. Harus ada yang namanya perangko. Perangko itu harus diapain? Ditempel, saudara. Dilekatkan. Sama aja hidup kita. Hidup kita seperti amplop dan perangko. Pernikahan kita itu juga seperti amplop dan perangko. One way direction. Amin. Bisa Pak dibuka. Cacat. Saudara pernah amplop direkatkan, dibuka, cacat nggak? Cacat. One way direction. Nggak ada kata mundur. Itu yang namanya komitmen. Amin. Di dalam pengikutan kita ke dalam Yesus dibutuhkan yang namanya komitmen. Saudara pernah dengar cerita bukan perumpamaan, cerita wanita pendarahan? Apakah hanya satu orang wanita pendarahan ketika Yesus ada berjalan di jalan itu? Tidak, saudara. Banyak orang. Banyak orang. Tapi ada satu orang yang menempelkan tangannya ke jubah Yesus. Dan Yesus hari itu merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Betul saudara? Banyak orang ada di situ. Tapi hanya satu yang terima mujizat. Banyak orang datang ke tempat kantor wali kota. Tidak menjadikan engkau wali kota. Betul kan saudara? Kemana saya ngomong gitu? Setiap hari engkau datang ke kantor kepresidenan. Tidak menjadikan engkau seorang presiden. Engkau boleh datang dalam kerumunan. Tapi hari itu hanya satu yang terima mujizat Tuhan. Yaitu wanita pendarahan itu. Karena dia terkoneksi dengan Yesus. Dia terhubung dengan Yesus. Dia mau melakukan. Aku mau cari Tuhan. Aku mau komitmen. Aku mau menyentuh jubahnya. Itu gak gampang saudara. Wanita pendarahan saudara. Percayalah saudara. Saya pernah cerita di sini. Saya itu dulu menderita ambeien. Sekarang sudah sembuh. Dulu kalau ambeien itu keluar. Dan darahnya netes. Maaf ya saudara ya. Itu lemes saudara. Lemesnya minta ampun. Kaki aja tuh sampai dredeg. Saya pernah sekali waktu. Saya harus tugas PW. Dan itu sakit saya lagi nemen-nemennya. Orang Cirebon ngomong. Lagi parah-parahnya. Itu netes. Maaf. Sampai ke celana saya. Netes. Dan hari itu. Untuk berdiri aja susah. Lemes rasanya. Saudara bayangin. Ini wanita 12 tahun pendarahan. Kurusnya kayak apa? Tapi hari itu. Dia berkomitmen. Untuk ketemu Yesus. Hari ini apapun yang kita alami dalam hidup kita. Mari lihat cerita itu. Wanita 12 tahun pendarahan. Habis hartanya semua untuk ngobatin. Tapi hari itu dia tahu ada Yesus. Di tempat itu lewat. Mari datang kepada Yesus. Dan sentuh jubahnya. Maka hidupmu akan dipulihkan. Ketemu Yesus membuat hidupmu akan dipulihkan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya. Dan ia Tuhan akan menolong saudara dan saya. Amin. Setiap kita dituntut untuk bukan cuma untuk berkontribusi tok. Baik saudara. Seekor ayam itu berkontribusi mengeluarkan telur. Tapi selesai. Ayam petelur ya saudara ya. Selesai. Tapi seekor babi untuk menghasilkan sebuah bacon atau daging sosis babi,
dia harus mengorbankan diri babi itu. Betul saudara? Yesus sudah mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Bukan cuma memberi, tapi dia mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Amin. Contoh yang paling luar biasa ketika dia ada di dalam dunia ini. Dia berkomitmen kepada Bapaknya di surga untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Bayangkan saudara, dia dicerca, dihina, dicambuk di atas kayu salib. Dia mau melakukannya buat hidup saudara dan saya. Bayangkan kalau dia pada waktu itu, aku gak mau. Apa jadinya kita semua ini? Amin. Ketika itu juga, saudara tahu ceritanya. Yesus itu membasuh 12 muridnya. Betul saudara? Masih ingat? Yudas dibasuh enggak? Dibasuh. Petrus dibasuh enggak? Dibasuh. Dia tahu enggak siapa yang bakal mengkhianati dia? Tahu. Tapi dia tetap melakukannya. Dia tahu loh, Yudas itu akan mengkhianati dia. Dengan ciuman pengkhianatan. Itu mengerikan saudara. Orang yang nusuk dari belakang itu lebih mengerikan. Amin. Yudas tetap dibasuh sama Yesus. Tapi percayalah, Yesus berkomitmen sampai akhir. Dia mengesampingkan perasaannya. Dan dia terus berkomitmen sampai tujuan ilahi jadi dalam hidupnya. Bukankah saudara dan saya ingin seperti Yesus? Kesampingkan perasaan. Maka itu akan membuat engkau sampai destinimu. Kemarin Ibu Ribkah cerita tentang Raja Asa. Betul saudara? Istri saya ngomong, wah saya dulu suka sama yang namanya Asa. Dulu saya pengen kalau nanti punya anak suatu saat dikasih nama Asa. Saya ngomong, elek, ojo. Loh kok elek? Ikut dikhotbahke. Durung aku ngomong. Betul, Raja Asa itu bagus saudara. Saudara tahu kan ceritanya di 2 Tawari kemarin 17. Raja Ethiopia, tentaranya 1 juta, dia berani melakukannya bersama Tuhan. Ketika dia lawan Raja Israel, dia berkoalisi, berpolitik dengan Raja Aram. Padahal tentara Israel itu gak sampai 1 juta. Kenapa? Dia baper, bawa perasaannya. Aku lawan Ethiopia, aku berani. Tapi ini lawan saudaraku sendiri. Ini lawan orang-orangku sendiri. Orang yang bersama-sama dengan aku. Dia bawa perasaannya. Dan dia merasa kecut hatinya. Ini Raja Israel. Pernah bersama-sama dengan aku. Satu bangsa dengan aku. Maupun 2 kerajaan. Itu bawa perasaannya saudara. Dan saudara tahu. Akhir hidupnya. Dia ditolak. Bukan ditolak sih maksudnya. Susah hidupnya. Karena dia punya sakit kaki, gak sembuh-sembuh. Sampai matinya dia sakit. Itu Asa. Hari ini, jangan bawa perasaanmu lebih daripada komitmenmu. Betul saudara? Petrus itu selalu bawa perasaannya. Perasaannya itu selalu dia murid Yesus yang paling perasa saya rasa. Kalau saudara nyelidikin, dia adalah murid Yesus yang paling perasa. Paling temperamental. Paling menunjukkan emosinya. Dia selalu bawa perasaan. Ketika Yesus berkata, aku akan mati di Yerusalem begini. Dia ngomong, siapa yang berani Tuhan? Dia langsung meletup-letup.
Langsung bawa perasaannya. Tapi hari ini setiap kita harus menguasai diri kita. Amin. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 7. 2 Timotius 4, 5 sampai 7. Paulus berkata seperti ini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Hidup ini jangan kebawa perasaan, saudara. Terpesona. Seringkali anak muda itu terpesona, saudara. Dengan parasnya, dengan tampilannya. Kemarin firman Tuhan berkata, kenapa Daud dipilih daripada 7 saudaranya? 7 saudaranya itu gagah-gagah, saudara. Gede-gede. Jangan terpesona pada penampilan luar. Saya pernah sharing. Jangan terpesona sama casingnya. Dulu saya pernah jualan DVD China, saudara. Casingnya luar biasa bagus. Tapi dalamnya ogrok-ogrok, saudara. 1 bulan pakai, itu udah gak bisa keluar alatnya. Itu gak bisa keluar. Ngeri, saudara. Casingnya bagus, luar biasa, mengkilap. Anak-anak muda sering tertipu. Jangan lihat casingnya. Jangan lihat perawakannya. Amin. Tapi kita harus seperti Samuel. Tuhan ngomong ke Samuel. Jangan lihat perawakannya. Tapi lihat di dalam hatinya. Amin. Seringkali hati ini gampang terpesona. Terpesona oleh apapun lah. Terpesona harta. Terpesona lawan jenis. Terpesona oleh tahta. Kekuasaan, itu gampang terpesona. Sehingga kita meninggalkan komitmen kita di dalam hidup ini. Amin, saudara. Saudara tahu gak sih, saudara? Ya, kalau tahun 2024 itu, angka pernikahan di Indonesia itu juga turun loh, saudara. Apalagi di Jepang, Korea, itu sudah sangat turun drastis. Kalau di Jepang, di Korea, orang yang mau menikah itu akan dikasih uang. Saya kira itu hanya terjadi di Jepang dan Korea. Tapi itu menurut Badan Statistik Nasional di Indonesia terjadi juga penurunan orang yang menikah. Artinya apa? Orang yang mau berkomitmen itu tambah sedikit. Senangnya mereka hidup bebas. Saya bukan anti pernikahan, bukan anti orang yang tidak nikah ya saudara. Tapi nikah itu adalah salah satu contoh orang berkomitmen. Ya kalau emang panggilanmu tidak menikah, tidak masalah. Tapi angka pernikahan di Indonesia itu menurun. Artinya apa? Orang sudah tidak mau berkomitmen lagi. Ngapain komitmen? Kumpul kebo aja. Suka sama suka selesai. Nggak ada komitmen. Udah nggak suka ya sudah putus. Di Yohanes 21 ayat 17 sampai 19. Kita mau lihat belajar dari Petrus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Yohanes 21 ayat 17 betul. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan
dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Saudara tahu, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan hari itu Tuhan mempertanyakan komitmennya sekali lagi. Amin. Kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini pertanyaan yang sama, saudara. Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala-galanya? Seringkali kita percaya kita adalah generasi-generasi yang dibangkitkan di akhir zaman. Amin. Tapi dibutuhkan yang namanya komitmen. Bukan cuma perasaan. Amin. Mari, iman kita bukan cuma iman yang kerumunan. Tapi iman yang personal kepada Yesus. Amin. Kalau kita bersama-sama, kayaknya orang demo itu kan senangnya sama-sama loh. Coba kalau dipanggil, sini. Sok mau ngomong apa? Gini Pak. Seringkali kita itu punya iman kerumunan, saudara. Tapi kita tidak punya iman personal kepada Yesus. Untuk mencapai destiny kita. Untuk mencapai kesuksesan dalam hidup kita. Untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita. Modalnya bukan perasaan. Perasaan itu gampang hilang. Tapi modalnya adalah komitmen kita di hadapan Tuhan. Supaya kita sampai garis akhir. Amin. Mari. Minta anugerah Tuhan. Mungkin gak gampang. Tapi kita mau berkomitmen. Minta anugerahnya. Biar kita sampai garis akhir. Kita didapati setia. Didapati berkomitmen. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saudara, komitmen itu kenapa orang tidak suka dengan komitmen? Karena sebenarnya takut bertanggung jawab. Ya. Tidak mau resiko. Ya. Sebab begitu kita itu membuat komitmen atau suatu perjanjian, itu ada ikatan, betul nggak? Ya, dulu setiap kali saya tuh menghadapi akan hal seperti itu. Kalau orang membuat perjanjian, itu ada ikatan. Ya, komitmen itu demikian. Begitu kita komitmen, yaitu kita itu sudah mengikatkan diri. Nah, kalau ada yang mengikatkan diri, itu ada tugas dan kewajiban. Ya. Ada sesuatu yang kita harus lakukan, ada sesuatu yang kita terima. Ya. Kita koreksi diri dalam kehidupan kita. Kenapa ya kok kita itu nggak mau komitmen? Tadi Luki mengatakan tentang pernikahan. Kenapa banyak orang? Ya karena nggak mau resiko. Alah, resikonya besar. Gitu. Tapi sebenarnya mungkin kalau pernikahan dan sebagainya itu ada ruginya di antara semuanya. Uslah nggak menikah rugi gitu ya. Sebab kalau kalkulasi gini, aku kalau kerja buat aku sendiri, nanti aku menikah dibagi sama istri sama anak-anak gitu. Itu kan komitmen resiko. Tapi saudara, kalau kitanya tidak mau komitmen dengan Tuhan, itu rugi besar tambahan. Sebab apa? Kalau komitmen sama Tuhan gak ada ruginya, selalu untung. Belajar untuk komitmen sama Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kita rugi. Ya. Kita komitmen sama orang, kita bisa untung, kita bisa rugi. Tapi kalau komitmen sama Tuhan, gak pernah rugi. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kemarin Tuhan, kami sudah banyak mendengar tentang benar-benar apa arti komitmen. Kami tahu dengan segala kesaksian yang diberikan Ibu Ribkah kemarin, kami tahu Tuhan, komitmen tidak pernah membuat kami rugi. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Buat kami berani mengambil suatu tindakan Tuhan.
seperti wanita yang sakit pendarahan, berani mengambil langkah dan dia tidak pernah rugi. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap terus berdoa, minta hujan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu turun atas kota ini. Engkau sendiri yang akan memberikan hujan buat kota ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Pilkada yang akan diadakan serentak pada bulan November ini di 38 provinsi. Kami mohon anugerah-Mu, kuasa-Mu, kedaulatan-Mu turun atas bangsa ini. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau yang akan mengendalikan keadaan di negara kami ini. Engkau yang mengendalikan ketentraman, damai sejahtera-Mu di kota-kota di mana akan diadakan pilkada, daerah-daerah dimanapun. Engkau yang akan memilihkan pemimpin-pemimpin yang pas di hati-Mu untuk memimpin akan bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu akan apa yang bakal terjadi, musibah apapun yang bakal terjadi. Kami hanya minta anugerah-Mu turun. Engkau yang akan membuat semua secara minimal. Kami berdoa, Engkau yang akan memberikan perlindungan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan. Hujan awal, hujan akhir. Lawatan akan terjadi Tuhan pada masa putaran terakhir ini. Masa-masa akhir-akhir zaman ini. Kami mohon anugerah-Mu, bangkitkan anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada. Untuk mengerti panggilannya Tuhan. Untuk membawa berita sukacita. Kami menyerahkan akan anak-anak-Mu dimanapun juga yang sudah Engkau berikan beban Tuhan untuk hal ini. Kami minta mereka terus bergerak. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini dimanapun kami berada, kami minta dan menyerahkan semua beban kami di hadapan-Mu. Engkau tahu akan beban kami. Engkau tahu akan segala pergumulan kami. Baik pergumulan sakit penyakit maupun pergumulan daripada perekonomian kami. Keluarga kami Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu. Engkau angkat semua pergumulan kami. Dan jadikan kami kuda balapan. Untuk tetap lari dan mencari garis finish. Kami percaya Tuhan, Engkau akan beri kemampuan untuk dapat mengatasi akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau topang kami dan kami tidak menjadi jatuh. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk apa yang terus Kau kerjakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus patahkan, hancurkan semua roh perpecahan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya akan dihancurkan semua roh perpecahan. Dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam semua keadaan di gereja-gereja dimanapun juga. Dan juga yang ada di tempat ini. Kami minta dalam nama-Mu. Engkau hancurkan semua roh perpecahan Tuhan. Kami mau tetap unity seperti yang Engkau rindukan Tuhan. Supaya ada unity yang membuat lawatan akan turun. Dan Pondok Daud Tuhan kami terus doakan. Supaya semua rencana-Mu jadi atas bangsa dan negara ini. Bapa kami berdoa. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan Engkau membuat kami tempat ini
adanya sesuatu, surga menyentuh bumi. Engkau merindukan Tuhan, apa yang Kau nyatakan di taman, Engkau berikan kepada kami di tempat ini. Semua pergumulan kami akan Engkau jawab, dan semua mujizat terjadi, percepatan terjadi. Kami percaya ini terjadi di tempat ini. Akhir daripada bulan November Tuhan, ini terakhir untuk tahun ini. Kami minta Engkau curahkan hujan awal, hujan akhir yang berkelimpahan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat kami, sehingga kami mengalami mujizat-Mu. Akhir tahun ini Tuhan, semua masalah dalam hidup kami akan jebol Tuhan. Dan kami akan merasakan berkat-berkat berkelimpahan untuk menghadapi akan tahun depan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua pergumulan kami akan terjawab. Terima kasih dan terima kasih. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Dan saat ini kami tetap minta kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Beri daya tahan tubuh yang daripada-Mu Tuhan. Beri kepada kami daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang daripada-Mu, kesehatan yang daripada-Mu turun atas hidup kami. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami mau menyerahkan perjalanan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan membawa kami. Pernaungan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Perlindungan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Penyertaan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Biarlah pengurapan ini memasuki seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Melindungi akan mata kami, melindungi akan telinga kami, sehingga kami tidak mendengar perkara yang sia-sia. Melindungi akan bibir mulut kami, sehingga bibir mulut kami selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Tuhan, Kau yang akan melindungi akan hati kami dari perkara-perkara yang sia-sia. Engkau yang akan terus membongkar Tuhan perkara yang tidak baik, dan Kau cabut sampai ke dasarnya dalam hidup kami. Berkati tangan kami Tuhan, dan berkati kaki kami. Tuhan, kami mau berjalan hari ini. Kami mau melakukan semua pekerjaan kami ya Tuhan, dan kami minta anugerah-Mu. Kaki kami berjalan persis seperti yang Engkau mau. Tangan kami melakukan pekerjaan persis seperti yang Engkau mau. Sehingga seluruh perjalanan kami berhasil. Dan apa yang kami kerjakan hari ini mendatangkan berkat. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.